sering puter, jadi saya kalau denger lagu ini jadi makin kangen sama papi saya. Ya, ini kita masih masih menghadapi satu pandemi bersama-sama dengan seluruh dunia, yaitu COVID-19. Nah, untuk eh, para saudara kita atau orang tua kita yang berumur senja, sebaiknya memang mereka berada di rumah, dan kita juga kalau yang tidak serumah juga mengurangi atau menjaga jarak lah ya dengan beliau-beliau, karena mereka ini rentan tertular oleh COVID-19. Kita nggak pernah tahu kan kita ini membawa virus itu atau tidak. Ya, semoga enggak ya. Jadi saya menyapa teman-teman semua, semoga semua dalam kondisi sehat ya dan bahagia. Karena hari ini saya akan membawa satu topik yang sempat membuat saya shock, karena judulnya itu saya dapatkan dari narasumber, dan itu judul menurut saya kontroversial ya. Jadi you are not what you think ya. Itu membuat saya kaget, karena biasanya saya dengarnya itu kamu itu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Tapi ini justru dia bilang you are not seperti apa yang kamu pikirkan. Nah, selamat sore untuk yang sudah hadir di sini. Kalian bisa tetap stay tune untuk di IG Live saya, Nina Corner Talk Show, karena nanti teman-teman boleh berinteraksi langsung dengan beliau, dan boleh bertanya, nanti tinggal ketik di kolom chat ya. Jadi topik hari ini saya akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu you are not what you think. Wow, apakah ini ya? Jadi sedikit cerita, narasumber saya adalah seorang meta coach dan neurosemantics trainer. Nah, kemudian dia juga menjadi pembicara tetap dalam Smart FM Network. Dan juga yang menarik, beliau juga pernah menjadi seorang coach dalam acara I'm Possible Metro TV. Nah, jadi beliau ini pasti udah sangat mahir ya dalam bidangnya ini, dan kita kayaknya pengen ngobrol-ngobrol bersama beliau. Dan teman-teman semua boleh ajak teman-teman yang lain untuk hadir di IG Live Nina Corner dan Pak Prasetya M. Brata. Nah, beliau udah ada di IG saya, kita langsung undang aja ya. Oke. Semoga bisa tersambung ya. Halo, Nah, halo, selamat sore Pak selamat Prasetyo. sore. Apa kabar Gimana Pak? suara? Baik, baik saya. Ini suara Baik. saya oke? Kedengaran dengan jelas? Suara saya cukup dengar jelas. Saya justru Oke. mau juga minta feedback nih kepada teman-teman yang sudah hadir di IG Live kita sore ini. Mohon feedbacknya ya, kalau misalkan video atau suara dari kami berdua ini kurang jelas atau terputus, mohon infonya, mohon di feedback, karena jangan sampai kita berdua ngobrol udah panjang, ternyata teman-teman nggak bisa ngikuti. Sayang banget, ya kan? Oke. Iya. Nah, jadi inilah narasumber dari IG Live kita sore ini, Nina Corner Talk Show. Nah, Pak Prasetya, izinkan saya memperkenalkan diri. Oke, jelas ya Pak Suco ya. Thank you feedbacknya Pak. Ya, perkenalkan Pak, Terima nama saya kasih. Nina. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersediaan Bapak hadir di Nina Corner Talk Show. Jadi Nina Corner Talk Show ini ada artinya Pak, selain cuman mempresentasikan nama saya Nina, tapi ternyata dia ada kepanjangannya Pak Pras. Oh, apa Apakah itu? berkenan? Nah, kepanjangannya adalah dari NINA, adalah New Income New Action. Jadi Wah, ya, jadi kalau teman-teman yang di sini mau new income, harus ada new action, gitu Pak Pras. Nah, cornernya ya tentulah kita paling enak tuh kalau ngobrol ya di pojokan. Bisa lama, bisa hangat ngobrolnya. Kalau kita sambil ngobrolnya ngopi. sambil ngopi, Iya. bener. Kalau kita ngobrolnya di tengah jalan kan nggak bisa lama Pak, ya kan? Mesti harus minggir, ditabrak Iya. nanti kita, kacau. Oke Pak Pras, nah
Tentu teman-teman di sini pengen tahu, Pak Pras, saya sendiri juga pengen belajar. Apa sih, Pak, namanya meta coach dan neurosemantic trainer? Ini ilmu apa? Apakah kalau kita mengetahui atau menguasai skill ini, itu bisa membantu kita dalam bisnis kita? Boleh sedikit cerita? Saya dari mana ya? Dari neurosemantics ya. Neurosemantics itu adalah ilmu tentang bagaimana manusia itu beroperasi. Ini mirip dengan NLP, dan memang neurosemantics itu lahir dari NLP yang tahun 92 oleh Dr. Michael Hall, kemudian dikembangkan menjadi neurosemantics yang berfokus kepada kata-kata. Jadi sebetulnya kata-kata yang kita gunakan itu nanti ujungnya menentukan nasib kita. Ketika misalnya saya mengatakan hari ini, baiklah mulai hari ini saya akan disiplin. Nah kalau ada yang mengatakan seperti itu, saya nggak percaya dia disiplin. Kenapa? Karena dia menggunakan kata akan. Pikiran dan tubuh hanya dapat diperintah oleh present tense, tidak oleh future tense. Maka kalau dia mengucapkan misalnya baik mulai hari ini saya disiplin, nah, baru percaya. Karena hari ini disiplin. Kalau tadi hari ini baru akannya. Jadi kita otomatis nunda ya Pak ya? Sel-sel tubuh kita, pikiran kita nunda gitu. Dan kemudian misalnya seseorang yang mengatakan, bos saya harus mengantarkan istri saya. Harus itu menunjukkan bahwa apa yang diharuskan bukanlah sesuatu yang dia inginkan sebenarnya. Satu. Kedua, kata harus menunjukkan posisi dia terpisah dari keinginannya dia. Ketiga, menunjukkan posisinya sebagai korban. Keempat, menimbulkan perasaan tidak nyaman. Lah siapa yang mengharuskan mengantarkan istri? Loh saya sendiri. Ya kalau misalnya Anda sendiri yang menyuruh diri Anda mengantarkan istri, ngapain pakai kata harus? Sudah katakan, saya memilih untuk mengantarkan istri saya. Mengganti kata harus dengan kata memilih saja, itu sudah menunjukkan perbedaan. Yang satu korban, yang satu pelaku. Yang satu gampang lempar tanggung jawab, nantinya yang satu akan mengambil tanggung jawab. Karena mengantarkan istri adalah pilihan saya. Menonton acara kita ini adalah pilihan saya. Nah, jadi dengan kata-kata sedikit berbeda saja, itu sudah bisa diprediksi nanti seperti apa. Itu menunjukkan model of the world namanya. Jadi, model berpikir di dalam. Itu disimbolkan dengan kata-kata. Meskipun kita nggak bisa dengan, oh berarti dia seperti itu. Tunggu dulu. Karena kata-kata satu orang dengan kata-kata orang lain itu bisa berbeda. Artinya di pikiran dia. Nah itulah neurosemantics. Kalau meta coach dari neurosemantics itu kemudian saya atau teman-teman yang meta coach juga membantu seseorang untuk memenangkan the inner game-nya. Misalnya seseorang yang ini kok gue jualan nggak capai target ya. Nah kalau di performance coach maka mungkin dia kemudian diarahkan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai targetmu gitu. Tetapi kalau kami meta coach itu akan melihat dulu apa kata-kata yang ada dalam pikirannya, aturan yang ada dalam pikirannya, value, belief, identity, intention, expectation, dan seterusnya yang membuat dia itu tidak jualan dengan excellence. Apakah karena ada soal self-esteem, ataukah ada soal dia terlalu mudah mendengarkan kata orang lain, ataukah soal dia trauma, ataukah soal ada belief yang menghambat, ataukah ada konsep yang dia bermusuhan dengan konsep itu. Misalnya saya tuh sebenarnya nggak suka selling. Oh jelas saja dia tidak mampu jualan dengan baik. Atau persoalan, ada 14 macam persoalan yang membuat orang itu menjadi tidak excellent di dalam jualan misalnya. Nah itu kita bantu untuk deteksi dan kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu dia mengubah sendiri beliefnya, mengubah sendiri konsepnya.
menaikkan sendiri harga dirinya, kemudian membuat dirinya menjadi seperti Iron Man yang dia dengan peluru dari kata-kata orang lain yang tidak memberdayakan dia itu dia aman. Sehingga dia terus kemudian intensinya, harapannya, segala macam itu. Nah, membuat akhirnya aku menemukan sekarang apa yang menyebabkan aku tidak bisa jualan dan aku sekarang tahu apa yang dapat membuat aku nanti excellent jualan dari diri dia sendiri. Oke, 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 ya, ya. Wah, menarik banget, Pak. Ini agak-agak ke arah psikologis juga ya, berarti ya, Pak ya. Jadi kita Ya, mencari tahu apa yang jadi hambatan atau intuisinya dia, story dia, trauma dia, yang bisa membuat dia nggak berhasil ataukah justru berhasil itu dari hal-hal tersebut dan juga mindsetnya berarti ini ya Pak ya. ya. Wah, berarti ini Jadi, kayaknya udah cocok banget nih sama topik kita sore ini nih berarti Pak. Mantap, mantap. Ya, ya, gimana? ya, ya. Ada Ya, yang mau jadi ditambah? tadi meta coaching itu adalah mengcoaching di level meta, di higher level of thinking. Hmm. Singkatnya itu tentang neurosemantics dan meta coach, Mbak Nina. Ya, ya. Nggak perlu panjang lebar, nanti tambah pusing ya Pak ya. Kita ngobrol santai, tapi harus Ya, yang berbobot juga, gitu ya. ya, Supaya teman-teman di sini semua mendapatkan satu insight ya. Selamat sore juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya lihat juga ada Kak Edvan Kautsar nih. Halo Kak, selamat sore ya. Berarti topik kita kali ini yaitu you are not what you think. Itu sepertinya hmm, berkaitan dengan mindset ya Pak ya. Karena kan biasanya ya, saya tuh dengarnya kamu akan menjadi apa yang kamu inginkan, apa yang kamu pikirkan. Kamu itu bisa gitu loh menjadi apa yang benar-benar kamu pikirkan. Jadi mengatur mindsetnya gitu loh. Lah kalau begitu apakah ini memang benar semata dari masalah mindset saja, Pak? Materi yang akan kita bawakan. ya. Jadi you are not what you think atau dari mulai you are what you think dulu ya. Kita Oke. kan sudah lama mendengar you are what you think. Kalau Anda pikir bisa, Anda pasti bisa. Dalam konteks itu oke, itu bagus. Tetapi kemudian kita jangan berhenti di situ. Hmm. Karena apa? Karena ternyata what you think, apa yang kita pikirkan, itu tidak selamanya bermanfaat buat kita. Hmm. Contoh misalnya, suatu ketika saya disarankan ke Malaysia, di sana sama temen dari Indonesia dibilang, Pras, lu makan deh di sono tuh nasi kandar. Oh, apa tuh? Ya pokoknya lu cari aja di Pelita katanya. Oke. Nah, begitu sampai sana, setelah free saya cari-cari, oh ini rupanya nasi kandar seperti ini. Saya lihat loh, ini kok kayak nasi kayak warung Padang ya. Katanya ini Hmm. makanan yang enak di Malaysia, di Kuala Lumpur. Oke, Hmm. saya ikut antrian, kemudian, nah, oh iya ya, ini kalau dari menu-menunya ya, kalau menu kayak nasi Padang, nah saya pesan Hmm. ini, dikasih kan piringnya, Hmm. terus saya duduk di kursi dan meja, kemudian saya lihat, ini apa bedanya sama nasi Padang di Jakarta ya? Terus saya makan, Hmm. apaan ini? Masa rasanya kayak gini? Masih enakan sederhana di Jakarta. Sari Indah, pagi sore, itu enak banget. Apaan ini makanan? Hmm. Saya menggerutu. Hmm. 5 menit saya makan, Hmm. hidup saya menderita. Hmm. Wah, ya. Isinya menggerutu saja. Hmm. Wah, ini masa kayak gini nih apa? Udah. Ya. Saya komplain dan kemudian saya menggerutu. Dan itu Hmm. membuat hidup saya menderita selama 5 menit pertama. Oke. Tiba-tiba saya tersadar, gue ini kan ngajarin neurosemantics, kenapa gue jadi korban dari pikiran gue sendiri? Hmm. Apa yang membuat aku menderita? Ternyata aku ini hidup di saat ini, tapi pikiranku merujuk hidup
di tempat lain, yaitu di Jakarta, di waktu yang lalu, ketika aku makan Nasi Padang sederhana. nasi Padang sederhana itu, atau Sari Indah lah, kegemaran saya. Hmm. Dan kemudian itu membuat saya Sari Bundo. membandingkan, Sari Bundo juga boleh. Nah, Kapan-kapan itu kita membuat- nanti nasi Oh, Padang boleh. bareng ya. Nah, itu membuat saya menjadi tidak hidup di hari ini. Dan kemudian saya menderita karena saya merefer kepada ingatan pengalaman saya di masa lalu, di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Dan pada makanan yang berbeda. Nah, kemudian saya tersadar, wah, oke. Apa yang saya lakukan? Saya hapus referensi masa lalu, saya hapus referensi nasi Padang itu, yang sederhana itu, dan kemudian saya come to my senses. Saya kembali ke present, hidup di saat ini, kemudian saya hadapi, oke, rupanya ini yang dinamakan nasi kandar, dan ini adalah makanan yang enak di Kuala Lumpur ini ya. Oke, saya makan. Dan saya mulai mendefinisikan bahwa rasa seperti ini, bau seperti ini, tampilan seperti ini, taste seperti ini, itu adalah makanan yang seenak di Kuala Lumpur. Dan kemudian saya mulai menikmati. 5 menit berikutnya, hidup saya bahagia, gembira. Bahagia. 10 menit saya makan, separuh makan saya menderita. Setelah itu saya bahagia. Padahal makanannya sama. Makanannya tidak berubah. Tetapi sayanya yang berubah. Perasaan saya yang berubah. State saya yang berubah. Nah, berarti saya ini tadi di 5 menit pertama itu sedang dikuasai oleh pikiran saya sendiri. Padahal ketika saya mengubah pikiran saya, itu sendiri sudah bukti bahwa saya lebih dari pikiran saya sendiri. You are what you think, okay. Ketika you think about the past, the other place, the other person, the other reference, maka berguna nggak? Ketika Bentar, tidak berguna, oke. Hey, Namanya siapa itu? namanya Pu. Dia pengen ngobrol sama kita itu. Pengen ngobrol. Dia pengen show juga sama kita. Mohon maaf, bentar. Kalau temennya berisik, dia ngikut-ngikut. Padahal nggak ngerti di luar ada apa, dia ngikut aja, Pak. Nah, dia hidup Iya. pada apa? Masa yang lalu atau bagaimana nih, Pak? Si Po ini. Si Po ini sebetulnya netral saja. Nah, kita akan terganggu atau tidak, itu dalam puasa kita sekarang ini. Oke. Saya memberi makna apa terhadap Po tadi? Kan seketika saya langsung, si Po ini pengen ngobrol juga. Artinya apa? Pengen tanya nih, Pak, dari Ya. Bu Aiti. Ya. Nah, artinya apa? Saya tidak ingin membiarkan Oke. pikiran saya membajak saya. Saya yang punya kendali atas pikiran saya. Because Oke. I am more than what I think. Because what I think is just my product. Jangan biarkan pikiran kita sebagai produk kita, itu yang menjadi majikan kita, toh. Nah, seperti Tapi tadi. kita yang harus jadi majikan atas pikiran kita ya. Dan tidak usah pakai kata harus. Karena Oke. harus itu tadi. Harus itu jadi kayak satu kewajiban yang membuat kita malah jadi ini ya Pak ya. Oke. Justru terjajah oleh kata harus. Terjajah. Sehingga kalau kita mau melakukan sesuatu, nggak usah pakai kata keharusan. Saya Muslim misalnya, saya seorang Muslim dan saya berpuasa kemarin. Kalau saya misalnya terpaksa puasa, ya puasa ini kewajiban, keharusan, maka saya akan mengatakan, aduh sebetulnya gue ini nggak pengen puasa. Tapi karena gue wajib sebagai orang Islam, jadi gue puasa, dan puasa itu berat buat gue. Tolong ya bro, sis, lu jangan makan di depan gue. Tolong ringankan puasa gue. Berarti kita ini korban dari pikiran kita sendiri. Justru kita ini dilatih puasa supaya kita jadi tangguh kok. Supaya jadi saleh.
Orang salah itu cirinya adalah mampu menghormati orang lain. Oke. Dan Betul. puasa itu adalah ibadah privat antara saya dan Tuhan saya. Puasa kan di semua agama ada. Ada. Orang di Kristiani misalnya, Yesus di sebuah bukit berkata, kalau engkau sedang berpuasa, basahi rambutmu, minyaki rambutmu, basahi bibirmu, dan jangan tampakkan kau itu sedang berpuasa. Sama, di Islam juga sama. Artinya apa? Puasa itu yang tahu hanya saya sama Tuhan saya, nggak perlu orang lain tahu, apalagi menyusahkan orang lain karena ibadah kita. Nah, ketika saya tidak mampu menjadi tuan atas pikiran-pikiran yang sejatinya merupakan produk saya, maka saya menjadi budak dari pikiran saya. Maka jadilah you are what you think. Akibatnya gampang banget diselipi oleh para pemasar. Menjadi you are what you drive. You are what you wear. You are what you eat. Supaya apa? Produk mereka laku. BMW itu, you are what you drive ya. Kalau lu pakai BMW, lu bakal begini. Lu kalau pakai yang murah-murah, apaan lu? Nah kalau kita sampai percaya, dan ketika kita nyetir BMW, kemudian kita merasa harga diri kita lebih dari orang lain, hati-hati, kita sudah jadi zombie, kita jadi korban dari pikiran yang kita yakini sendiri. Pemasar nggak salah. You are what you drive, itu ikhtiar dia buat mobilnya laku kok. Tapi apakah kita mengizinkan diri kita jatuh setara komoditas? Kita ini makhluk ciptaan Tuhan, Tuhan Maha Sempurna, pasti menciptakan kita demikian sempurna untuk tujuan-tujuan yang sempurna. Lah jangan sampai kita menjatuhkan diri kita sebatas komoditas. Sebatas definisi industri bahwa cantik itu harus langsing, harus putih, harus kinclong, harus ini. Nah, harus rambut panjang, harus rambut panjang, pakai softland, pakai bulu mata yang anti badai, alisnya tebal, alisnya yang ini apa model Korea nih Pak, ini model Korea. Salah nggak? Tidak salah sepanjang kita memang sadar memutuskan bahwa saya mau pakai alis seperti itu dengan tujuan-tujuan tertentu, dan tujuan-tujuannya adalah tujuan yang mulia saya sebagai manusia. Bukan supaya gue di like sama orang, ditepuk tangani sama orang. Tapi begitu nggak dapat likes, nggak dapat tepuk tangan, terus kita menderita sekali. Nah itu baru kita menjadi korban. Oke. Jadi kita menjadi tuan, hilangkan kata harus ya, kita adalah tuan dari pikiran kita sendiri, gitu ya Pak? Ya, betul. Nah kenapa juga seperti itu? Karena sejatinya dalam penciptaan manusia di hampir semua agama, kita ini hidup sementara kan di dunia ini ya. Mohon maaf, Mbak Nina, agamanya apa? Saya Nasrani. Nasrani. Muslim dan Nasrani deket lah. Jadi kita ini adalah makhluk ruh yang dititipi jasad selama di dunia kan. Yang ketika kita masuk pintu gerbang yang bernama kematian, maka kita sebagai ruh itu akan berpindah alam ke alam berikutnya. Mungkin di agama lain juga sama. Ada yang dia kemudian reinkarnasi, ada yang keyakinannya kemudian masuk nirwana. Dia masuk ke alam yang berbeda. Nah, artinya kita ini bukan makhluk jasad yang diberi ruh. Karena usia kita pendek sekali, hanya sekian puluh tahun. Berarti kita ini adalah makhluk ruh, spirit, the spirit being, spiritual being, yang diberi kendaraan hidup yang bernama fisik, tubuh, panca indera, pikiran, perasaan, akal. Yang sejatinya kita yang menguasai kendaraan hidup kita ini kan, bukan sebaliknya. Makanya di Islam itu ada konsep besar dua, yaitu manusia sebagai pemimpin, khalifah istilahnya, dan manusia sebagai hamba, servant. Sebagai pemimpin berarti manusia itu tugasnya to lead. Memimpin siapa?
Memimpin dari pikiran, perasaan, panca indera, tubuh, dan akalnya untuk hidup. To serve siapa? To serve orang lain, to serve others. Musa ditanya, oh ini kok jadi ceramah agama ya? Musa ditanya oleh Tuhan, hei Musa, mana ibadah untukku? Moses ya, Moses mengatakan, loh bukankah aku selama ini sudah beribadah untukmu ya Tuhanku? Bukan, itu adalah ibadah untuk dirimu sendiri. Puasa, sembahyang, itu untuk dirimu sendiri. Ibadah untukku, kata Tuhan, adalah ketika engkau menolong orang lain. Artinya apa? Selama di dunia, misi kita adalah to lead ourselves, to help others. Oke, nah ini perlu di-highlight nih Pak ya. Misi kita di dunia ini adalah untuk memimpin diri kita supaya bisa serve others ya Pak ya. Others. Karena dari situlah kemudian tercipta peran. Ketika saya punya hubungan dengan orang tua saya, berarti peran saya sebagai anak. Ketika saya serve istri saya, berarti saya sebagai suami. Ketika saya serve anak saya, berarti saya sebagai orang tua. Ketika saya serve pimpinan saya, berarti saya sebagai anak buah. Ketika saya serve customer saya, berarti saya sebagai pebisnis, sebagai entrepreneur. Nah, serving, melayani. Nah, supaya kita mampu melayani, maka kita diberi modal sumber daya, yaitu tubuh, panca indera, pikiran, dan perasaan, dan juga akal. Maka sebagai pemimpin di dunia ini takdir kita adalah mengendalikan, memimpin, mengatur, menolong, bukan di. Kalau di itu kan korban. Tapi kalau kita nggak paham seperti ini, maka akhirnya kita memberikan kuasa kepada sesuatu di luar sana untuk ngatur kita membuat ya. kita Jadi korban. dipimpin, diatur oleh perasaan, ditipu oleh pikiran dan perasaan, diatur, dikendalikan, dipimpin oleh harta, oleh popularitas. Padahal takdir kita, nature kita, fitrah kita adalah memimpin. Makanya termasuk what you think ini adalah produk dari bagaimana kita menggunakan pikiran kita, sehingga this is what I think. Dan ketika kita lebih dari yang kita pikirkan, kita mampu melihat apakah pikiran saya ini berguna nggak saat ini? Ataukah sudah perlu saya ubah? Saya punya teman di masa lalu, 10 tahun yang lalu, dia pernah cerita, kenapa ya gue ini masih jomblo juga. Waktu itu usianya sudah mendekati 40. Ya terus lo gimana? Ya gue maunya gue punya dong pasangan married itu. Nah, kemudian karena saya sudah belajar neurosemantics, saya menjadi frame detektif. Jadi mendetek apa frame. Frame itu adalah pikiran-pikiran yang mengatur. Membuat dia tuh sampai sekarang tuh kok relationship dengan pasangan itu menjadi nggak mulus itu. Kemudian dapat ternyata ada satu kata-kata, satu frame, satu pemikiran yang itu yang mempengaruhi bagaimana cara dia berpikir, merasa, berucap, dan bertindak terhadap pasangan. Apa? Punya suami itu merepotkan. Nah, dari mana kata-kata itu tercipta? Itu dari pengalaman dia di masa lalu ketika dia melihat orang tuanya, melihat teman-temannya, dia sendiri mengalami dengan 5 cowok. Lo bayangkan, ketika suatu pemikiran itu sudah tercipta hanya dengan pengalaman 5 cowok, kemudian terjadi generalisasi bahwa semua lelaki itu buaya. Merepotkan, oh buaya. Wah, padahal dia nggak tahu siapa saya kan, saya bapaknya buaya. Oh, bapak buaya. Nah, pikiran dia mungkin pada saat itu menyelamatkan dia, sehingga dia terhindar dari godaan-godaan lelaki buaya. Tetapi ketika kemudian dia pindah dari Serang ke Jakarta, orangnya sudah berbeda, tempatnya sudah berbeda, waktunya sudah berbeda, diri dia sendiri sudah berbeda, tetapi dia masih menggunakan pikiran lama dia untuk hidup saat ini, nggak match, nggak cocok. Dia sekarang menjadi budak dari pikiran dia sendiri. Hidup dia dikendalikan oleh
frame Masa nama lalunya. dia, frame-nya. Masa lalunya sudah nggak ada, tapi frame Hmm. tentang masa Frame lalu, pemikiran tentang masa lalu, persepsi tentang masa lalu, dia hidupi terus, dia ulang-ulang terus filmnya, dan dia bawa-bawa terus. Nah, ini masalah bagi dia saat ini. Nah, maka ketika kita menyadari bahwa I'm not, you are not what you think, I'm not what I think, I am more than what I think, so I can change what I think. Apa pemikiran, keyakinan, value, identity baru, intensi baru yang membuat saya mampu hidup berguna saat ini. Kita pakai mindset, pemikiran, frame 6 bulan lalu untuk hidup di masa COVID ini. sekarang COVID. Banyak nggak nyambungnya. Waduh. Terus Menggunakan harus gimana? mindset 6 bulan lalu untuk hidup berbisnis saat ini. Banyak kesel ya kita. Artinya apa? Ya, akhirnya kita perlu mengecek apa pemikiran-pemikiranku yang saat ini sudah tidak berguna lagi untuk hidup di saat ini. Nah, kita yang mampu mengubah itu. Bukan kita yang kemudian dijajah oleh pikiran kita di masa lalu, keinginan kita di masa lalu. Ini gimana sih nih? Kapan sih gue bisa nongkrong nih di kafe nih? Gue udah kangen banget ngopi bareng teman-teman. Nah, kalau kita dijajah oleh pikiran seperti itu, betapa menderitanya kita hari ini. Nah, padahal saya cukup pesan kroso, kemudian diantar, kemudian saya tuang di gelas, ya saya minum aja gitu, dan saya nikmati. Saya menguasai keinginan saya untuk ke kafe. Karena memang belum boleh. Maka kunci pertama supaya kita ini mampu lebih dari pikiran kita, yang pertama adalah kita friendship to reality. Mengembangkan kemampuan untuk bersahabat dengan setiap perubahan. Ketika saya ke Kuala Lumpur dikasih tahu di sana ada makanan enak, maka pada saat itu lebih baik saya friendship to reality ketika saya menghadapi makanan yang menurut referensi saya di masa lalu ini berbeda. Ya so what gitu, saya nikmati saja yang saat ini. Kan banyak kita, gimana sih ini bos sekarang nih, beda sama bos dulu ya. Sekarang ini susah mau dengerin kita, ngomong mulu. Loh, hidup kita di bawah, kita bisa nggak ngubah bos kita? Ya bisa kalau kita cabut dari perusahaan itu. Kalau nggak bisa, kita mau mengubah bos kita, nggak bisa. Ya sebabnya karena kita membandingkan bos kita saat ini dengan bos kita yang kemarin. Nah, itulah sumber penderitaan kita. Nah, ini saya udah tersesat juga ngomong, pokoknya dari tadi tuh ngomong aja. Pasti Mbak Nina juga ada tersesat. Ini gimana ya? Enggak, saya masih mengikuti. Ini memang kan berarti kalau kita punya mindset yang benar seperti yang tadi Bapak jelaskan, itu pasti ada korelasinya dengan hubungan kita, misalkan kepada bos, mungkin juga kepada teman kerja, mungkin juga kepada karyawan kita, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang seorang pebisnis, ya kan? Ada tentu korelasinya ini. Terus juga mungkin apakah nih juga berkorelasi nanti pada hasil atau achievement ya Pak ya? Sepertinya seperti itu ya. Pasti. Karena yang dalam kuasa kita itu kan cara kita berpikir, bagaimana kita memberi makna. Di dalam pikiran itu kan di sana ada makna, ada harapan, ada aturan. Bagaimana cara kita berpikir, misalnya ada orang mengeluarkan kata-kata yang, misalnya ya, ini sebagai contoh apa ya, kasih kata-kata yang agak bikin emosi nih apa misalnya. Lu, goblok lu, misalnya begitu. Lu, goblok lu. Nah, perasaan kita ketika dibilang goblok gimana? Nah, perasaan kita itu tergantung apa? Tergantung makna yang kita berikan kepada kata goblok itu. Kalau kita mengatakan,
goblok lu, gila lu, menghina gue. Otomatis ketika ada kata-kata penghinaan, perasaan kita marah, nggak seneng, Tersinggung, bete, marah. tersinggung. Untungnya manusia ini, untungnya we are more than what we think. Sehingga ketika kita naik ke tingkat berpikir yang lebih tinggi dan melihat pikiran sebelumnya sebagai produk kita bisa melihat, ntar dulu, berguna nggak kalau aku artikan sebagai penghinaan? Coba, aku bisa nggak memberi arti yang berbeda? Misalnya gini, ini orang kok nggak bisa bedain antara anjing dan manusia ya? Berarti orang ini goblok dong. Yang goblok siapa? Goblok kok dipelihara gitu katanya, Pak. Atau kata-katanya kan, goblok lu. Berarti ketika kita, misalnya ngomong kepada seseorang, misalnya saya mengatakan, misalnya saya menghina Mbak Nina. Mbak Nina itu belagu, sombong, jelek. Misalnya seperti itu. Iya. Loh, malah ketawa kan berarti. Maka soalnya Bapak ngomongnya itu terus terang banget gitu loh. Kok ya bener. Nah ini menarik. Respon Mbak Nina nanti saya bahas ya. Tapi ketika saya mengatakan Mbak Nina ini goblok, jelek, apa tadi? Goblok, belagu, jelek. Jelek. Ketika saya ngomong itu tentang Mbak Nina, itu bukan tentang Mbak Nina. Itu ternyata tentang saya. Itu tentang aturan yang saya bangun sendiri, undang-undang yang saya bangun sendiri dalam pikiran saya, kriteria yang saya susun sendiri dalam pikiran saya, value saya, persepsi saya, trauma-trauma saya, memori saya di masa lalu. Yang ketika kemudian melihat perilaku dan kata-kata Mbak Nina seperti itu, maka saya hakimi dalam pikiran saya secara in absentia, dan kemudian saya vonis Mbak Nina itu belagu, jelek, dan apa tadi? Belagu, jelek, apa tadi ya? Goblok misalnya ya. Goblok ya. Nah, berarti ketika seseorang mencemooh orang lain, menghina orang lain, itu dia sedang menunjukkan kualitas berpikirnya sendiri. Nah, jadi sebetulnya yang dia ucapkan itu malah sebetulnya menghakimi dia sendiri sebetulnya ya, yang terus dia outkan. Ya, dia sedang mendemonstrasikan siapa dirinya. Jadi ketika kita dicemooh sama orang, dihina orang, dikatain orang, pertama kita keep cool saja. Karena it's not about me. Ini tentang aturan yang dia gunakan untuk mengakses aku. Yang bisa kita lakukan adalah thank you for your assessment. Because it's about your criteria, about your rule, about your belief about me. Not me, but belief about me. Tentang gambaran diriku yang diambil, kemudian dia judge. Nah, kalau seperti itu, perasaan kita marah nggak? Mungkin tidak. Mungkin lebih kasihan ya orang itu ya. Malah kasihan ya sama orang itu ya. Oh, ini levelnya udah tinggi tuh. Nah, makanya kalau tadi berpikir kayak gitu udah tinggi tuh levelnya, Pak. Dan itulah kemampuan manusia. Manusia mampu berpikir ke level yang lebih tinggi. Makanya you are not what you think. Go higher because you are more than what you think. Ini maksudnya. Nah, sehingga kita masih bisa berpikir yang lebih tinggi lagi kok. Itu kan sebetulnya inkompetensi dia dalam berkomunikasi. Dia sebetulnya pengen punya maksud tertentu, punya pesan kepada kita, cuma karena dia sedang dibajak oleh perasaan dan emosi dia hanya mampu mengatakan goblok lu. Tapi di balik kata goblok, itu pasti ada pesan tertentu buat saya. Ini soal inkompetensi dia kok dalam komunikasi. Perasaan kita menjadi apa? Mungkin lebih netral lagi. Lebih kasihan lagi sama dia. Kasihan dia. Ya. Ketika orang cuma bisa, anjing lu, goblok lu, mengumpat apapun, itu soal inkompetensi dalam komunikasi. Kita bisa melihat yang lebih tinggi lagi.
go higher lagi. Itu Tapi berarti sebentar. seperti EQ-nya udah tinggi dong Pak ya, kalau bisa berpikir seperti yang tadi Pak Pras sampaikan. Nah, manusia itu punya potensi IQ yang tinggi. Masalahnya dia nggak latih. Masalahnya Nah dia ini nggak harus paham. dilatih. Nah, nggak harus dilatih. Dilatih aja kalau butuh. Oke, kata-kata harus itu tidak tepat ya. Harus kan terpaksa jadinya kan. Nah, Terpaksa sekarang jadinya, ya sorry Pak. sekarang gini. Misalnya kita kasih pemikiran lebih tinggi atau makna yang lebih tinggi. Sebentar, kalau ada asap, ada api. Ada sebab, ada akibat. Kalau misalnya dia itu ngomong seperti itu kepadaku, berarti mungkin ada sebabnya. Yaitu mungkin kata-kataku dan perilakuku di masa lalu di tempat yang berbeda, yang membuat dia akhirnya mempersepsikan tertentu, berasumsi tertentu, dan kemudian mengatakan itu kepadaku. Aku pengen introspeksi dan ingin memperbaiki diri. Nah, kemudian setelah orang itu sudah mulai reda marahnya, entah digiring, ada ilmunya sendiri untuk menggiring orang itu reda marahnya. Nah, kalau yang paling gampang adalah suami istri. Nah, kepada suami, cara untuk menggiring supaya istrinya reda emosinya dan kemudian dia bisa berpikir kembali, sebenar-benarnya Anda minta maaflah duluan. Nah, itu dia. Jadi kita lebih dulu minta maaf, walaupun kita tidak salah ya Pak ya. Ya, itu kan soal ego. Salah benar itu sangat relatif. Setiap orang mengaku benar menurut pemikirannya, toh. Itu Sehingga, tidak bisa hitam, tidak bisa putih ya. ya. Nah, Ya. ketika... Pak maaf, ini ada satu pertanyaan menarik, boleh nggak Pak dibahas dulu sambil kita lanjut boleh, Pak Pras boleh. menyampaikan. Ini kayaknya lumayan menarik ya, dari ruang puli. Apakah jadinya kita mengizinkan orang lain untuk memaki kita tinggal dalam lingkungan yang toksik karena banyak yang memaki mungkin ya. Nah ini kayaknya menarik nih Pak, kayaknya lagi nyambung dengan yang Bapak sedang sampaikan barusan. Cocok. Pas. Ya, jadi ini. Pas, gimana nih? Ini ya, ketika kita kemudian begini, ada sebab, ada akibat. Respon orang pada dasarnya adalah hasil dari perilaku kita kok. Kalau Mbak Nina jutek sama saya adalah menjadi bagian dari sebab mengapa Mbak Nina itu jutek sama saya kan. Artinya saya tidak bisa, wah Mbak Nina ini memang orangnya jutekan. Apaan? Nah nggak bisa. The meaning of communication is the response you get. Itu teorinya. Jadi kalau ada orang lain jutek sama saya, maka saya menjadi sebab mengapa orang itu jutek sama saya. Artinya, kalau ada orang ngomong kepada kita dengan kata-kata seperti itu, goblok lu, apa lu, gitu. Berarti ada sebab dong, wilayah kita. Nah, kalau gitu aku pengen introspeksi. Nah, ketika sudah digiring emosinya, kan kita bisa tanya, bro, sis, gue pengen tahu nih, gue pengen introspeksi. Ketika lu ngomong ke gue, goblok lu tadi pagi, boleh nggak gue tahu apa kata-kata dan perilaku gue, kapan, di mana. Sehingga lu tadi ngomong ke gue, goblok lu. Kemudian kita dengan rendah hati, kita dengarkan. Oh iya, 2 hari lalu gue ketemu lu di mall, di parkiran. Gue panggil-panggil, woi Pras, lu kagak nengok. Lu malah buang ludah lagi di depan gue. Kan gue tersinggung. Kurang ajar lu. Tadi dulu, 2 hari lalu. Di PIM ya? Iya. Aduh bro, sorry banget bro. Gue 2 hari lalu pas emang lagi pusing, gue banyak utang, gue bingung gue caranya gue bayar utang. Jadi saking pusingnya gue nggak dengar kalau ada orang manggil di parkiran. Gue terus terang nggak dengar kalau ada yang manggil. Ini gue nggak enak, gue buang ludah di parkiran emang iya. Tapi bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, karena ini gue nggak enak aja. Jadi gue sorry bro, waktu itu gue nggak dengar bro. Oh gitu ya. Clear nggak? Clear. Nah kita akhirnya dengan kerendahan hati kita dan kemudian kita bertanggung jawab bahwa kita pasti ada bagian sebab mengapa dia mengatakan itu. Meskipun nggak sengaja. Nah sehingga dengan demikian kan besok-besok, kalau gitu besok-besok gue perlu lebih mindfulness. Gue apa-apa gue mindful dah, sadar dah.
supaya gue nggak kayak zombie, supaya gue jadi manusia, supaya gue nggak menimbulkan masalah kepada orang lain. Nah, kan lebih berguna pemikiran seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya kita ini bukanlah produk dari pikiran kita. Sebaliknya, pikiranlah yang menjadi produk dari kita. Jadi itu, walaupun tidak menjawab secara langsung pertanyaan dari Mbak Intan Maria Ruang Pulih, itu Mbak Intan, ya. Tapi clue-nya seperti itu. Pasti ada sesuatu dari kita yang menjadi sebab mengapa penghinaan itu terjadi. Dan seringkali kita juga jadi korban dari dogma positive thinking. Udahlah positive thinking. Kalau ada orang menghina lu tuh berarti lu lebih maju dari dia. Kalau ada orang ngomong lu di belakang lu berarti sebetulnya lu sudah sukses dari dia. Dia cuma iri doang. Terus di mana introspeksinya? Di mana introspeksinya kalau kayak gitu? Tidak ada introspeksi ya. Makanya positive thinking tanpa memahami soal tanggung jawab, tanpa memahami soal sebab, tanpa memahami bahwa kita lebih dari pikiran kita, itu positive thinking cuma jadi pembenaran buat kita. Menjadi konstan aja. Konstan itu cuma menghilangkan nyeri tetapi tidak menyembuhkan penyakit. Ke akar permasalahannya nggak tersembuhkan jadinya ya. Kalau mau menyembuhkan akar masalah itu kita minum obat yang pahit, itu nggak enak. Tapi kan banyak orang nggak mau kalau hidupnya nggak enak, maunya yang enak-enak aja. Iya. Maka yang dia hilangkan adalah perasaannya aja. Bukan sebabnya, yaitu pikiran, hanya perasaan. Makanya minum-minum, narkoba, itu semua adalah hanya untuk menghilangkan perasaan tetapi tidak menyembuhkan akar masalahnya. Iya, Pak Pras, ini kita waktu kurang lebih tinggal 10 menit. Ini ada dua pertanyaan ya. Yang pertama dari Pak Immanuel tadi. Dia bilang bagaimana kita mengatasi rasa sedih ketika kehilangan orang yang kita kasih. Kalau dia ceritanya misalnya bapaknya gitu yang sudah meninggal. Ini kan mungkin banyak juga teman-teman mungkin yang mengalami duka ketika pandemi ini ya kan. Nah, ini mengatasinya gimana? Juga ada satu lagi pertanyaan dari Pak Internet Bisnis F Nardi, bagaimana cara yang tepat dalam pengendalian diri yang tepat? Bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan diri ya? Jadi ini mungkin berkaitan juga nanti dengan conclusion kita, Pak. Bagaimana kita bisa menjadi tuan dari pikiran kita supaya mindset kita ini nggak liar kemana-mana gitu, Pak. Ya, dalam 10 menit saya jawab secara singkat saja. Panji sang petualang itu kalau ngadepin ular itu sangat tenang. Karena dia mampu mengendalikan, memimpin, dan mengatur ular dia. Mengapa? Satu, jawabnya. Karena dia memahami seutuhnya ular-ular itu. Oke. Ya. Kita yang nggak paham tentang ular, baru 10 meter ada ular aja, kita udah ngibrit kan? Ya, Lari kita. Kenapa? Karena kita tidak paham ular. Sehingga pikiran kita tentang ular lebih menakutkan daripada ular itu sendiri. Nah, ketika kita ingin mampu mengendalikan diri kita sendiri, berarti apa kata kuncinya? Ya, memahami, bukan harus. Kita. Ya. Kita memahami seutuhnya diri kita sendiri, siapa kita, bagaimana cara kita beroperasi, apa itu pikiran, apa itu perasaan, apa yang membuat nasib kita berubah. Itu semua kita pelajari. Seberapa kenal Mbak Nina dengan seseorang yang bernama Nina? Sejak kapan Mbak Nina kenal seseorang yang bernama Nina? Mudah nggak mengendalikan Nina? Mudah nggak jaga dia? Kalau jawabannya, ya kadang-kadang susah juga. Berarti ada PR, yaitu memahami diri. Memahami diri ya. Dengan memahami, kita menjadi lebih rileks, kita lebih menguasai. Valentino Rossi itu mudah sekali menguasai motor, karena dia sudah memahami motornya, memahami hukum-hukum fisika yang bekerja, dan memahami medannya. Nah, sekarang apa yang dipahami? Yang kita kendalikan adalah apa-apa yang dalam kendali kita, yaitu thinking, feeling, speaking, and behaving.
Thinking, feeling, speaking, dan behaving. Inilah yang ada dalam kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan thinkingnya orang lain, feelingnya orang lain, speakingnya orang lain, ucapan orang lain, tindakan orang lain. Kita nggak bisa kendalikan. Yang kita bisa kendalikan adalah bagaimana cara kita berpikir, kita merasa, kita berucap, dan kita bertindak. Masalahnya karena kita tidak paham siapa diri kita sering serahkan kuasa kepada lingkungan kita, kepada orang lain untuk mengendalikan cara kita berpikir, merasa, berucap, dan bertindak kan. Maka bagaimana caranya? Ya kita punyai kembali, miliki kembali kemampuan kita untuk mengendalikan, memiliki my thinking, my feeling, my speaking, and my behaving. Sehingga orang lain tidak saya izinkan untuk mengatur hidup saya, pikiran saya, perasaan saya yang menentukan itu. Nah, salah satunya tadi, bagaimana kalau ada rasa sedih? Semua perasaan itu tidak ada yang salah, semua perasaan itu benar. Karena perasaan adalah bagian dari diri kita yang berkonspirasi untuk kepentingan-kepentingan kita. Dia bekerja untuk kepentingan kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah pertama kita accept and embrace the feeling. Sedih. Oke. I give myself permission untuk rasa sedih. Dan saya peluklah rasa sedih itu. Dan ketika saya peluk rasa sedih, itu seperti sahabat saya kan. Kita sudah berdamai dengan dia, kita bisa berdialog dengan dia. Maka selanjutnya kita tanya, hei sang sedih, apa maksud baikmu muncul? Apa pesanmu kepadaku? Mungkin rasa sedih itu adalah rasa kehilangan, sehingga pesannya adalah supaya engkau jangan melupakan jasa-jasa orang yang sudah meninggal itu. Supaya selalu ingat, supaya kamu menjalankan pesan-pesan dia, supaya kamu mengabadikan kenangan tentang dia. Apa saja bisa kita dengarkan kok dari perasaan kita. Kalau kita karib, dekat, damai dengan diri kita tadi. Kan banyak orang nggak paham, kemudian kita membuli perasaan kita sendiri. Lu kenapa sih sedih? Nggak boleh, cowok itu nggak boleh sedih. Cowok itu nggak boleh nangis. Nah, padahal dia adalah bagian dari diri kita. Maka kita peluk, kita tanyakan apa maksud baiknya. Oke, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada perasaan dia. Terima kasih ya, kamu sudah kasih tahu aku pesan-pesan tujuan-tujuan baikmu itu kepadaku. Value itu kepadaku. Terima kasih. Dan sekarang aku ingin melangkah ke depan, tetap dengan ingat, tetap dengan keabadian tentang memori dia, tetapi sekarang dengan perasaan yang lebih tenang, lebih damai, lebih gembira. Boleh nggak kamu munculkan rasa itu padaku? Tunggu aja sebentar. Nanti muncul rasa itu. Perbesar dan peluk lagi. Terima kasih yang kedua kali. Terima kasih ya. Kamu sudah kasih aku perasaan yang aku butuhkan. Nah, dengan perasaan itu kemudian kita melangkah ke depan. Udah sesederhana itu. Kalau kita paham tentang diri kita. Ini berarti Itu, seperti kayak ke arah kepribadian yang matang ya Pak. Apakah faktor usia juga berpengaruh di sini? Ya, kalau kita nggak belajar, walaupun usia kita sudah tua, dari hari ke hari kita hanya mengulang-ulang pikiran yang sama kan. Kayak kaset melokor ya Pak ya? Iya, lama-lama kan melonyoh gitu istilahnya. Nah, maka itulah pentingnya mengapa kita perlu belajar. Jadi kedewasaan itu tidak terkait dengan usia. Banyak kita temui teman-teman kita yang usia muda tapi sudah begitu matangnya, sudah dewasa, mampu mengendalikan diri. Sebaliknya orang-orang tua itu kembali jadi anak kecil lagi misalnya. Ya bagaimana kita belajar? Begitu kan? Ya. Jadi kita harus lebih banyak berdialog dengan diri kita. Tidak dan harus. Oh ya. Kita perlu. Perlu. Kita perlu lebih. Jadi kata kita harus perlu. Itu bisa kita ganti dengan perlu, sebaiknya, butuh, memilih untuk, memutuskan untuk. Memutuskan untuk. Ya. Atau jadi bahkan tanpa kata-kata apa, itu juga bisa. Tergantung konteksnya. Ini kayak jadi satu kebiasaan ya Pak, kalau ngomong pakai harus tuh, nah itu harus nah itu harus lagi. Itu perlu dirubah ya Pak ya. Dan yang namanya kebiasaan,
Dan Ya. namanya kebiasaan ya memang seperti itu. Kita perlu break dulu, kemudian dalam latihan kan kita boleh gagal, nggak apa-apa. Sorry. Lama-lama akhirnya kita terbiasa. Biasa, nggak apa-apa. Amin. Nggak apa-apa. Ya. Oke, jadi conclusionnya kita perlu berdialog, mengenali diri kita sendiri supaya kita bisa mengendalikan diri kita ya, menjadi tuan atas pikiran kita dan mindset yang benar. Karena dengan mindset yang benar tentu memberikan hasil dan hubungan kita kepada sesama itu yang benar. Dan yang saya dapatkan insight sore ini kembali dari Pak Pras itu saya seperti diingatkan bahwa kita ini diciptakan Tuhan adalah untuk serve orang lain, gitu ya Pak ya. Tadi apa Pak yang tadi kata-kata itu Pak boleh diulang Pak supaya lebih ini mancep. Yang mana ya? Kata-katanya banyak loh. You are not what you think. You are not what you think, bukan. Terus ini kita ini diciptakan oleh Tuhan itu untuk serve others. Ya, kita to lead self to serve Oke. others. Ya, Karena kita betul. adalah khalifah, pemimpin, sekaligus kita hamba, servant. Servant itu bahasa Inggris kan, to serve. Makanya disebutkan servant. Khalifah, leader. Makanya to lead. Leader. To lead, to serve. Ya, jadi kita adalah leader dari diri kita sendiri dan kita memang diciptakan untuk melayani, serve semua others ya, gitu ya. Ya. Oke, terima kasih kesempatannya. Kembali saya ucapkan kepada Pak Pras yang sudah hadir di Nina Corner Talk Show dan juga teman-teman semua yang sudah hadir di sini selama 1 jam menemani kami berdua. Thank you. Dan untuk mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf mungkin bisa kita bahas di sesi lainnya bersama Pak Prasetya M. Brata ini, atau Anda juga boleh direct message kepada saya ataupun ke Pak M. Brata. Jadi Anda boleh berdialog langsung, konsultasi dengan saya ataupun dengan Pak M. Brata. Dan senang sekali teman-teman yang sudah bergabung di sini. Mohon maaf kalau tidak tersapa. Dan saya berdoa semoga hari ini, bukan kata semoga ya, kalau semoga salah nggak Pak Pras? Nggak apa-apa, itu harapan. Nggak apa-apa. Yang salah tuh akan ya, itu salah ya. Oke. Jadi saya hari ini juga belajar banyak nih dari ucapan atau kata-kata ya, bagaimana kita mengendalikan pikiran kita, kata-kata kita, supaya kita bisa menjadi apa yang kita inginkan. Sebetulnya bisa ya Pak ya, apa yang menjadi pikiran, apa kita bisa menjadi apa, itu bisa tergantung dari pikiran kita ya, gitu ya Pak Pras. Ya, dan mau bayar harganya. Dan mau bayar harga, ya itu dicatat teman-teman, harus mau bayar harga di sini ya. Oke, saya ucapkan selamat sore dan kita ngopi-ngopi lagi kapan-kapan. Next time di udara dan besok sih untuk Anda yang ingin hadir di talk show saya, besok sore saya akan juga hadir. Akan nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, Besok karena sore. sudah jelas waktunya. Udah jelas waktunya ya, karena besok pasti nih saya akan hadir bersama seorang coach yang membahas kita mengenai bisnis. Nah, teman-teman yang bergerak di bidang pemasaran ataupun bisnis, so stay tune dan follow IG saya @maninacorner and thank you and see you Pak Paras and kita ngobrol lagi di kesempatan lain. Dah. Oke, dah.